Dan buat saudara-saudara saya yang Kristen, siapkan diri Anda untuk menerima kebenaran dari kitab Anda. Bagi saudara-saudara yang gak siap menerima kebenaran dari kitab Anda, bisa stop video ini, tinggalkan, jangan lanjut nonton video. Ya, betul. Pada video saya kali ini, saya gak akan menafsirkan Alkitab. Markus 12 ayat 29 juga dikuatkan tentang keesahan Tuhan di Ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi, "Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia." Ulangan 4 ayat 3. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Allah ya, Tuhanlah Allah. Ini generic name atau proper name? Yang kata Allah ini. Kalau generic name, kenapa disandingin dengan kata Tuhan? Kalau nama Allah proper name itu masuk di terjemahan ini. Coba deh, barangkali ada saya kesalahpahaman dalam menata tadi. Mohon dikoreksi buat teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cahaya Iman Islam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. As'aluka najatan minan nar wal afa 'indal hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan di dunia ini, kenikmatan yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini, yaitu berupa nikmat iman Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita semua, Nabi besar kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang selalu senantiasa menjunjung sunnah-sunnahnya hingga ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Gimana ikhwan fillah hari ini? Semoga Allah selalu melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, saya akan membuat video reaction lagi sedikit berbeda. Reaction videonya mualaf cantik ya, Kak Natalia Iriani. Beliau itu menceritakan tentang mualafnya dan kenapa beliau bisa mualaf, perjalanannya seperti apa, dan bagaimana Kak Natalia mencari hidayah. Bagi yang ingin menjemput hidayah, maka dia harus wala yatafakkar. Kalau dia tidak mau berpikir, maka hidayah itu tidak akan datang kepada Anda. Makanya di Islam itu tidak ada namanya paksaan, karena di Al-Quran sendiri suruh berpikir sendiri. Berpikirlah baru beriman. Seperti itu ya. Makanya saya ingin mereaction videonya Kak Natalia, yang pasti itu akan menjadi hikmah yang besar untuk saya pribadi, karena melihat kegigihan cara mencari hidayahnya Kak Natalia itu sungguh luar biasa sekali. Kami umat Islam yang dari lahir tidak merasakan bagaimana mencarinya hidayah itu susahnya dan sulitnya seperti apa. Makanya saya di awal video saya selalu mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil imani wal islam, karena nikmat yang terbesar itu berupa nikmat iman Islam. Baik ikhwan fillah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita tonton videonya Kak Natalia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya ikhwan fillah untuk mensupport channel Cahaya Iman dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa di share juga. Dan support juga channelnya Kak Natalia Iriani, bisa dilihat di link deskripsi.
teman-teman bisa subscribe juga dan ditonton video-videonya Kak Natalia. Hidayah itu bukan datang sendiri, melainkan dijemput. Oke, saya ingatkan kembali, wala yatafakkaru. Oke, kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Natalia Iriani, saya mu'alaf. Dulu saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, tapi karena Injil. Saya nggak pernah baca buku tentang Islam. Saya juga nggak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah ustadz. Apalagi tentang perbandingan agama itu saya nggak pernah pelajari itu. Bahkan bisa dibilang saya tuh paling gak suka sama Islam. Seperti dengar azan aja nih kuping rasanya tuh udah panas. Lagi anak-anak nonton, terus tiba-tiba ada tayangan azan, aku tuh langsung ambil remote, TV-nya aku matiin. Kalau lagi ada acara ceramah ustadz, tayangan-tayangan Islam, aku juga gak pernah mau dengerin itu. Pokoknya ya intinya Islam itu benar-benar harus aku hindarin. Orang tua juga sudah mendoktrin kalau Islam itu bukan agama yang benar. Pokoknya no Islam. Saya ingin mengutip beberapa ayat yang membuat saya berpikir, Yesus itu Tuhan apa utusan? Ini yang pertama saya lihat di Markus pasal 12 ayat 29. Jadi gini ya, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus berkata Tuhan Allah kita. Artinya Allah Tuhan kita. Kita ya termasuk yang mengucapkan, yaitu Yesus. Dan Tuhan itu Esa. Oke, sebentar saya komentari dulu dari ini ya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Nah, kalau di Kristen Indonesia, Allah itu adalah gelar ya, bener ya. Kalau Kristen Indonesia, Allah itu adalah gelar, betul. Tapi di sini kalau misalkan itu gelar bukan nama, maka seperti ini, Tuhan kita. Karena Allah gelar Allah itu adalah Tuhan kan. Bagaimana? Ya nama Tuhan itu gelar kan. Dan Allah juga gelar. Itu bagaimana? Generic name bisa disandingin di runtutan kata. Dari sini saja sebenarnya terjemahan Markus 12:29 itu, coba cermati deh. Kalau misalkan nama Allah itu generic name, maka kenapa disandingkan dengan nama Tuhan? Coba berpikir, kalau misalkan nama Allah itu adalah generic name, kenapa disandingin dengan kata Tuhan? Mungkin itu pertanyaan itu saya buat kaum Kristen ya. Barangkali umat muslim yang mau menjawab silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Markus 12 ayat 29 juga dikuatkan tentang keesahan Tuhan di Ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 4 ayat 3. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Allah ya, Tuhanlah Allah. Ini generic name atau proper name? Yang kata Allah ini. Kalau generic name, kenapa disandingin dengan kata Tuhan? Kalau nama Allah proper name itu masuk di terjemahan ini. Coba deh, barangkali ada saya kesalahpahaman dalam menata tadi. Mohon dikoreksi buat teman-teman ya. Lanjut. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi nggak ada yang lain kecuali Allah. Udah simple, jangan dipersulit. Bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa, berarti Tuhan itu Esa.
percaya itu, Mm-mm. karena itu firman. Bila Alkitab bilang tiada Tuhan kecuali Dia, berarti memang tiada Tuhan kecuali Dia. Mm-mm. Percaya itu, simpel aja. Kita nggak perlu jadi ahli teologi, enggak. Ini kitab bisa untuk semua orang. Semua orang bisa pahami. Mungkin teman-teman itu ada yang berkata, ya Natalia nggak ikut katekisasi ya. Natalia nggak lulus katekisasi, makanya nggak ngerti tentang Trinitas. Ya untuk hal itu mungkin background saya bisa menjawab dan menjelaskan. Nggak harus saya bilang iya atau enggak. Papa saya seorang S1 teologi dan dia berhasil memurtadkan mama saya. Dan saya sendiri adalah orang yang dididik oleh orang yang taat terhadap gereja. Saya katakan terhadap gereja, bukan terhadap Alkitab ya. Bagaimana dengan saya? Ya, saya juga berhasil memurtadkan seorang muslim. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah balik lagi ke Islam. Alhamdulillah. Jadi katekisasi yang dibilang saya nggak ikut lah, saya nggak lulus. Saya ikut, saya lulus. Dan Alkitab basicnya itu adalah kitab untuk semua orang. Artinya bukan hanya orang teologi aja yang bisa memahami. Nah, jadi simpel. Bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa, berarti Esa. Bila Alkitab bilang tiada Tuhan yang lain, berarti tiada Tuhan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Natalia Iriani. Dalam video saya yang kedua kali ini, saya akan membahas tentang lanjutan video saya yang pertama tentang kisah mu'alaf. Jadi di sini saya ingin menceritakan tentang bagaimana saya sangat mencintai Yesus mulai dari saya kecil hingga saat ini. Saya terlahir dari keluarga yang sangat taat terhadap gereja. Papa saya adalah seorang manajer LSM Kristen yang bertugas untuk pindah dari suatu kota ke kota yang lainnya untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Dan dari situ membuat saya untuk semakin cinta pada Yesus. Dan keimanan saya terhadap Yesus itu semakin kuat. Karena apa yang dilakukan papa saya saat itu, bagaimana cara papa saya dalam melayani masyarakat, di situ saya melihat kasih Yesus itu benar-benar nyata. Itu yang membuat saya semakin cinta pada Yesus. Kecintaan saya pada Yesus dari mulai saya kecil bahkan sampai sekarang itu malah meningkat. Tapi keraguan saya terhadap ketuhanan Yesus juga meningkat. Bisa gitu. Kenapa ya? Ya mungkin tanpa kita sadari, apa yang saya alami itu juga dialami oleh teman-teman kita yang Kristen. Nah, jadi gini contohnya, waktu aku kecil kan aku kumpul sama teman aku. Nah, teman-teman aku tuh ada yang Islam, ada yang Kristen. Nah, jadi teman aku yang Islam, Tuhannya itu kan Allah. Tulisannya itu Allah. Di Alkitab pun, di kitab Ulangan itu bilangnya Tuhanlah Allah. Berarti Tuhannya Islam sama Tuhannya Kristen kan sama-sama Allah. Nah di situ saya mikir, di sini Tuhannya sama-sama Allah. Oke, kita coba bacain dulu Ulangan 4 ayat 35 ya. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Ya. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Mungkin kalau di Islamnya asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya kan? Seperti itu ya. Kalau di Islamnya. Ini seperti syahadat, ini kurang lebihnya ya, tapi tidak sama. Untuk susunan katanya beda.
Dan di Ulangan 6 ayat 4, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini persisnya lagi kul huwallahu ahad. Miripnya. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman Kristen, wala yatafakkaru. Tadi yang Kak Natalia bilang, beliau itu taat kepada gereja, tetapi tidak taat kepada Alkitab. Ya, seperti itu ya tadi Kak Natalia bilang. Kalau saya salah sebut, mohon dikoreksi, tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Tapi kok di gereja ngajarinnya Tuhan itu Yesus? Nah, jadi saya coba tanya sama guru sekolah minggu, pernah juga tanya sama guru agama. Pada saat itu saya bilang, kok Tuhannya kita Yesus, padahal kan Alkitab bilangnya Allah. Itu berarti gimana dong kalau misalnya Alkitabnya bilang Allah, tapi kita diajarinnya Yesus? Nah, jadi di situ saya mendapatkan jawaban itu bukan jawaban yang membuat keraguan saya hilang, tapi malah membuat saya semakin ragu. Tapi saya ragu, jawabannya malah begini, kalau kamu masih ragu, nanti kamu dosa. Saya saat itu kan masih kecil, takut sekali ya bilang kalau ragu itu dosa. Jadi saya berusaha yakin, saya berusaha terima aja apa yang dibilang kalau itu tuh Yesus. Jadi saya terima, saya langsung minta maaf sama Tuhan, saya tobat ya, walaupun saya tuh nggak mendapatkan jawaban yang menghilangkan keraguan saya. Baiklah, saya ketemu dengan sebuah ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi di sini kita kan disuruh untuk menguji segala sesuatu. Berarti kita harus melakukan suatu pengujian. Kita harus menganalisa. Apa yang kita analisa berarti kita harus menuju ke metode penelitian. Di sini apa yang harus kita teliti? Jadi ya semuanya. Apa yang harus kita uji itu semuanya. Kalaupun kita mau uji pendeta juga nggak apa-apa. Pendeta ini kalau kita uji, indikator kebenarannya itu adalah Alkitab. Jadi kita lihat, kita dengar apa yang dikatakan pendeta itu benar sama nggak sama apa yang Alkitab katakan. Kalau yang pendeta katakan itu ternyata sama dengan isi Alkitab, apa yang Alkitab katakan, berarti pendeta itu pendeta yang benar. Bisa kita katakan itu pendeta yang baik. Nah, contohnya nih, kan kalau di gereja aku tuh diajarin Tuhan itu Yesus. Tapi kalau di Alkitab sendiri, ini saya ketemu ayat di Yohanes 17 ayat 3. Bunyinya gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini nih buat kaum Kristen yang ayat ini 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3. Maka mereka itu akan mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu pasti ngambilnya nanti generic name, bukan proper name. Tetapi di ayat lain ketika disandingkan nama Allah dengan gelar, itu bilangnya apa? Nanti teman-teman Kristen ini bilangnya ini gelar. Allah itu adalah generic name kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Saya ingatkan lagi, wala yatafakkaru, berpikirlah. Terus berpikir, baca Alkitabnya, terus berpikir. Oke? Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Nah, berarti kan dari sini udah jelas beda apa yang dikatakan Bapak Pendeta sama apa yang dikatakan Alkitab. Jadi di sini Alkitab bilangnya Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah gitu ya.
satu-satunya Allah. Dan Yesus itu hanya utusan. Kalau dari Alkitab seperti ini. Kan beda sama yang dikatakan sama pendeta di gereja. Jadi ya mohon maaf ya pendeta ya, saya lebih milih ikut sama Alkitab yang saya baca, karena saya lebih percaya Alkitab. Masih dengan dasar 1 Tesalonika 5 ayat 21 yang kita disuruh uji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, maka di sini saya ingin menguji Yesus itu apakah Tuhan. Sedangkan kita tahu indikator Tuhan itu Tuhan nggak pernah lapar. Tuhan itu pasti maha tahu, maha kuasa. Di sini saya ingin membaca Matius 21 ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yesus merasa lapar. Artinya berarti Yesus kan bukan Tuhan, karena Tuhan gak pernah lapar. Setelah itu Yesus gak tahu kalau pohon yang dia datangin itu ada buahnya apa enggak. Artinya berarti Yesus itu kan gak maha tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kemudian Yesus kecewa karena itu pohonnya gak ada buahnya. Yesus pun mengutuk pohon itu untuk gak bisa berbuah selama-lamanya. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat gimana Yesus mulai saya dari kecil sampai saat ini, kecintaan saya pada Yesus itu terus meningkat. Tapi bedanya kecintaan saya pada Yesus dulu itu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena dulu saya nggak melakukan apa yang Yesus suruh, apa yang Yesus perintahkan nggak pernah saya lakukan. Tapi sekarang cinta saya pada Yesus sudah gak bertepuk sebelah tangan. Alhamdulillah. Saya sudah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Tadi menurut di Alkitab tadi Yesus itu lapar. Oke lah, itu mah argumennya umat Kristen kan pasti gini. Yesus turun ke dunia itu 100% manusia, 100% Tuhan. Kan seperti itu kan. Saya udah paham lah, udah hafal. Menurut kami umat Islam, Tuhan itu tidak akan mungkin menjadi tidak maha kuasa. Itu tidak akan mungkin dan tidak akan terjadi gitu loh. Ini akidahnya umat Islam ya. Tuhan yang maha kuasa lalu menjadi manusia, menjadi tidak maha kuasa. Itu tidak akan mungkin karena yang namanya maha itu ya maha kuasa. Dia maha kuasa gitu loh. Urusan umat Kristen, yang pasti akidah umat Islam, Tuhan yang maha kuasa itu tidak akan mungkin menjadi tidak maha kuasa. Karena manusia itu tidak maha kuasa gitu loh. Oke, lanjut. Videonya potong-potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin cerita ke teman-teman tentang salah satu alasan saya untuk membulatkan tekad saya menjadi mualaf. Jadi begini, yang pertama, saya membuat kesepakatan kepada diri saya sendiri bahwa Alkitab, kitab suci saya pada saat itu harus 100% benar. Kenapa harus 100% benar?
Karena kitab suci itu adalah kitab yang berisi firman dari Tuhan. Firman dari Tuhan berarti nggak mungkin salah, karena sumbernya dari Tuhan. Kalau kitab suci ada yang salah isinya, itu berarti sudah bercampur dengan ulah manusia. Karena kalau dari Tuhan, pasti nggak mungkin ada kesalahan sekecil apapun. Jadi itu yang pertama yang harus saya sepakati pada diri saya sendiri. Ayat-ayat di dalam kitab suci harus saling mendukung. Nggak ada yang boleh bertentangan. Jadi, misalnya di satu ayat ada perintah untuk melarang sesuatu, maka di ayat yang selanjutnya jangan sampai ada ayat yang memperbolehkan sesuatu yang sudah dilarang di ayat sebelumnya itu. Jadi dulu aku itu ketemu sama teman aku, terus teman aku itu bilang sama aku, Nat, Alkitab kamu itu ayatnya udah aneh loh, Alkitabnya itu isinya udah aneh. Terus aku kan nanya, anehnya gimana ya? Terus dia bilang, kalau isi Alkitab kamu itu ayat-ayatnya itu banyak yang saling bertentangan, kontra gitu. Ayat satu sama ayat satu lainnya tuh bukannya mendukung, malah bisa bikin kamu bingung. Terus aku karena ya dia juga teman aku juga ya dengerin dia ngomong apa gitu kan. Terus tapi aku hanya bilang, masa sih? Jadi apa yang temanku omongin itu aku cuma simpan aja. Terus sampai rumah aku ya browsing gitu, bener nggak apa yang temanku omongin itu. Karena kan aku mau dengerin temanku itu karena ya memang dia juga udah lama berteman sama aku, udah deket. Jadi kalau apapun yang dia omongin ya aku percaya lah gitu ya. Tapi aku harus cek juga apa yang dia omongin. Nah, karena aku browsing itu, terus di situ aku ketemu banyak sekali yang aneh yang membuat pikiran itu jadi nggak tenang. Jadi kesimpulannya dari aku browsing itu, aku ketemu ayat yang pertama di sini nih ya. Di 2 Samuel 8 ayat 4 itu aku bandingkan dengan 1 Tawarik 18 ayat 4. 1700 7000. Oh, 7000 1700. Situ ada perbedaan. Berapa tentara berkuda tawanan Daud. Nah, kalau di 2 Samuel 8 ayat 4 itu bilangnya ada 1700 orang. Tapi kalau di 1 Tawarik 18 ayat 4 itu bilangnya 7000 orang. Terus ada lagi nih, itu tuh ceritanya tentang Daud disuruh hitung orang Israel. Itu yang nyuruh itu tuh siapa ya? Kalau di 2 Samuel 24 ayat 1 yang menyuruh itu Tuhan. Tapi kalau di 1 Tawarik 21 ayat 1 yang menyuruh Daud adalah iblis. Ya Allah. Beda jauh ya Tuhan. Jadi mana nih yang salah? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti iman saya tetap kepada Al-Qur'anul Karim. Kita lanjutkan Natalia. Sama iblis. Berarti yang benar yang mana ya? Nah, selanjutnya ini cerita tentang penyaliban Yesus yang diambil di Markus 15 ayat 25. Itu dijelaskan kalau Yesus disalib jam 9. Tapi kalau di Yohanes 19 ayat 14, jangankan jam 9, jam 12 aja itu Yesus belum disalibkan loh.
jadinya bingung. Yang benar tuh yang mana? Bukan yang benernya yang mana Kak, tapi yang mana yang salah kan gitu. Lebih tepatnya seperti itu Kak. Jadi mana nih yang salah kan gitu. Kok bedanya jauh banget? Jam 9 yang satunya tuh udah disalib, tapi yang satunya jam 12 belum disalib. Kan beda jauh ya, bikin bingung. Ayat-ayat seperti ini, itu tuh aku ketemu banyak. Gak cuma 3 ayat aja, tapi ada 12 ayat yang Wow. ya aku sih nggak bahas semuanya sekarang sih, tapi nanti aku tulis di deskripsinya aja, jadi teman-teman bisa baca, bisa cek di situ gimana ayatnya ya. Kemudian waktu ayat-ayat itu membuat aku bener-bener bingung, aku pun bawa ke pendeta. Katanya Apa nih? itu tuh hal yang wajar. Itu karena penulisannya dilatar belakangi dengan orang yang berbeda, dengan bahasa juga yang berbeda, dan zaman berbeda, tempat berbeda. Jadi itu tuh nggak ada yang aneh, itu hal yang wajar, itu nggak perlu dipikirkan. Nah, tapi menurut saya itu tuh benar-benar membuat kejanggalan itu tuh semakin bertambah, menemukan kejanggalan yang baru di situ. Karena ya kalau menurutku ya, kalaupun latar belakang orangnya itu berbeda, zamannya berbeda, tempat berbeda, bahasa juga beda, tapi sumbernya kan sama. Sumbernya sama, yaitu Tuhan. Jadi harusnya kan isinya juga sama, karena Tuhan kan gak mungkin pelin-pelan. Nah, sejak saat itu saya pun mulai meragukan kesucian kitab suci saya, karena sudah gak sesuai dengan kesepakatan saya di awal, bahwa kitab suci harus 100% benar, karena berisi firman dari Tuhan yang gak mungkin salah, dan ayatnya pun gak boleh bertentangan satu sama lain. Oke, aku komentarin dulu yang soal tadi katanya wajar kalau ada perbedaan karena penulisan berbeda orang, berbeda bahasa, dan berbeda zaman ya. Ya itu dia kejanggalannya. Bukan harus diwajarin, tetapi harus diteliti lebih baik lagi. Kalau di hadis kan jelas riwayatnya nih. Abu Daud dari sini sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di Al-Quran itu udah jelas itu asli wahyu dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dibukukan sama para sahabat, lalu jadilah Al-Quran. Seperti itu. Jadi udah sepakat bahwa Al-Quran itu ya wahyu datangnya dari Allah. Gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Yang pasti akidah iman Islam saya Al-Quranul Karim yang paling benar, itu pasti. Karena itu hak saya bilang seperti itu ya, karena agama saya adalah Muslim. Kalau umat Kristen bilang Alkitablah yang benar, karena Alkitab itu firman dari Allah. Silakan, tidak ada yang membolehkan atau tidak ada yang melarangnya, karena keyakinan masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Natalia Iriani dalam episode saya yang terakhir ini, kisah mu'alaf saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita masih bisa bertemu lagi pada kesempatan ini
walaupun hanya dalam media sosial, kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita panjatkan juga sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim alaih, yang karenanya kita telah dipertemukan dengan cahaya kebenaran, itu agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan cerita saya tentang perjalanan dari saya agama Kristen memilih menjadi agama Islam. Jadi memang berat rasanya buat saya untuk melewati ini semua, karena memang keluarga saya yang sangat taat terhadap gereja. Untuk keseharian saya yang saya selalu dikontrol untuk apakah saya sudah membaca kitab suci mulai pagi hingga malam, apakah saya sudah berdoa meminta apapun yang akan saya kerjakan pada setiap hari itu. Nah, jadi betul-betul di situ saya selalu dikuatkan oleh kedua orang tua saya untuk menjadi Kristen yang taat. Tapi saya yakin bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dan bila saya mencari kebenaran itu, tentunya dari kitab suci yang berasal dari Tuhan, maka saya pun akan menemukan kebenaran yang sejati. Di video kali ini, khususnya saya dedikasikan kepada kedua orang tua saya, khususnya untuk papa saya. Karena saya tahu, bila saya menjelaskan ini semua secara langsung kepada papa saya, gak akan mungkin bisa saya menjelaskan ini semua. Karena tentunya saya akan lebih banyak menjadi pendengar. Ya tentu saja, karena sebagai seorang anak, saya gak mungkin memotong perkataan papa saya. Meskipun yang saya sampaikan itu 100% dalilnya dari Alkitab. Jadi buat papa saya, tolong Pak, jangan tolak kebenaran. Dan saya mohon Papa, tolong terima apa yang Injil katakan kepada Papa, seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 33. Di situ disebutkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu juga di Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Dari Matius 6 ayat yang ke-33. Kita diperintahkan terlebih dahulu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari mana kita bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Apakah kita mencari di gereja, pendeta, Bukan. atau di dalam Injil? Kalau saya memilih di Injil. Betul, Kak. Jadi gereja yang harus menyesuaikan Injil, dan pendeta pun harus menyesuaikan Injil. Jangan sampai Injil yang menyesuaikan gereja, apalagi Injil yang menyesuaikan dengan pendeta. Proses saya mencari kebenaran melalui Injil, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya Kisah Mu'alaf 1, 2, dan 3. Ya, sampai-sampai saat itu saya tuh nangis dan saya pun berdoa. Ya memang saat itu saya sebenarnya sudah menemukan kebenaran. Saya tahu bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan semesta alam ini hanya satu yang harus disembah.
Tapi yang saya bingung itu, yang saya nggak tahu itu, Tuhan mana yang harus saya sembah? Apakah Tuhan yang selama ini saya sembah itu sudah benar? Atau saya sudah menyembah Tuhan yang salah? Dalam tangis dan doa, di situ saya bilang, Tuhan, maafkanlah keraguanku, karena sekarang aku nggak tahu Tuhan yang mana yang harus aku sembah. Dan bila selama ini aku salah menghambakan diri, sesungguhnya aku sedang menghambakan diriku kepada Tuhan yang layak aku sembah, yaitu Tuhan semesta alam. Maka apabila aku salah menghambakan diri selama ini, maka tunjukkanlah kebenarannya. Nah, selama ini aku nyari kata Yesus adalah Tuhan, itu aja aku nggak nemu. Apalagi pakai kata-kata sembahlah aku, nggak nemu sampai sekarang. Masya Allah. Nah, ternyata saat aku ragu, papaku tanpa basa-basi langsung nyodorin Yohanes 13 ayat 13. Nih, baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke. Di Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Mungkin teman-teman muslim, apologet muslim udah paham banget, apal banget ayat ini ya. Soalnya nomornya seri sih 13. Dan yang pasti Tuhan ini dipertanyakan lagi nih. Nanti Kak Natalia nerangin semuanya nih di sini. Kita lanjut tonton aja ya, biar sayanya nggak usah banyak bicara. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, aku langsung shock dan kaget banget tentunya ya saat itu. Karena yang aku pikir setelah aku baca kayaknya nggak ada kata-kata itu, ternyata papaku nunjukin itu. Tetapi memang ada ayatnya kalau Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Selama ini yang aku nemu di Alkitab itu kan kata-katanya Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa, Dia yang mengutus aku dan Dia lebih besar dari aku. Ya aku sih nggak perlu lah ya nyebutin ayatnya itu di mana, karena kan dari komentar-komentar teman-teman yang udah ada itu kan bilangnya aku nggak paham Alkitab atau ayatnya, jadi saya merasa kalian lebih tahu. Iya. Dan saat itu tuh pas banget. Jadi aku punya teman namanya Mas Hendra. Biasanya aku manggil Mas En. Jadi Mas Hendra ini, si Mas En ini ya, dia tuh orangnya luar biasa banget. Kenapa aku bilang luar biasa? Soalnya Mas En itu udah berhasil memualafkan seorang Kristiani. Nah, suatu saat itu, dulu ini, dia tuh pernah bilang sama aku, ya hanya ngomong-ngomongan aja sih, kita nggak debat. Dia pernah bilang, dulu dia bilang, kalau Yesus, kitabmu itu, Yesus ngaku kalau dia Tuhan, dan bilang sembahlah aku mau masuk Kristen. Kalau Yesus bilang sembahlah aku, kalau Yesus ngaku Yesus itu Tuhan, aku mau masuk Kristen. Nah, terus aku tunjukin ayatnya ke temanku itu. Ya, walaupun memang di ayat itu tuh kan nggak ada sembahlah aku, iya nggak ada. Iya, selevel Mas En kan kali aja bisa masuk Kristen dari ayat yang aku tunjukin ke dia. Iya. Terus aku tunjukin, aku bilang, Mas, ini loh ayatnya. Yesus ngaku kalau dia itu guru dan Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 13. Aku tunjukin ke dia. Terus jawabannya temanku cuma gini, emang kamu yakin Li aslinya kayak gitu?
kamu yakin itu tuh nggak ada yang dirubah-rubah? Nah terus aku ya cuma bilang gini aja ke Mas En, loh Mas, aku kan punyanya Alkitabnya cuma ini, yang versi Indonesia ya, tulisannya ya udah kayak gitu tulisan bacanya. Terus dia tetap tegasin lagi, ya emang benar aslinya kayak gitu, kamu yakin gak ada yang rubah-rubah? Dia ulangi lagi kayak gitu kan. Nah jadi saat pembicaraan itu, jadi itu tuh kepending lah istilahnya gitu ya, kepending. Dan aku jadinya punya PR baru lagi nih, aku bawa pulang ke rumah. Di situ aku harus membuktikan kalau memang ini nih aslinya memang seperti itu, harus aku tunjukin ke Mas En supaya dia lihat kalau memang di aslinya pun Yesus ngaku kalau Yesus itu Tuhan. Nah, sampai di sini saya mengingatkan khusus buat teman-teman non-Kristen yang terciduk oleh saya menggunakan kata-kata Tuhan jadi Tuhan. Tolong ya, stop komentar seperti itu. Tolong beri mereka kesempatan untuk mencari kebenarannya. Seperti saya mencari kebenarannya. Biar mereka menirukan saat itu yang saya proses mencari kebenarannya itu. Dan buat saudara-saudara saya yang Kristen, siapkan diri Anda untuk menerima kebenaran dari kitab Anda. Itu maksud saya, Kak. Pertanyaannya, dia siap atau tidak menerima kenyataan dari kitabnya sendiri. Kalau dia mau siap berterima dengan kebenarannya kitabnya sendiri, maka cara Kanatil itu sangat tepat sekali. Oke, lanjut, Kak. Bagi saudara-saudara yang gak siap menerima kebenaran dari kitab Anda, bisa stop video ini, tinggalkan, jangan lanjut nonton video. Ya, betul. Pada video saya kali ini, saya nggak akan menafsirkan Alkitab, karena memang banyak yang bilang ke saya, yang saya baca dari komentar teman-teman itu, ada yang menyalah-nyalahkan saya kalau saya itu nggak bisa menafsirkan Alkitab. Pengetahuan saya tentang Alkitab itu sungguh cetek. Ada yang bilang juga saya ini nggak bisa cara membaca Alkitab dengan benar. Oke lah, anggap aja kalau itu benar. Jadi silakan Anda observasi sendiri, lakukan sendiri, dan silakan ambil kesimpulan sendiri. Di sini saya akan melakukan yang mungkin belum ada teman-teman YouTuber di sini yang melakukan itu, karena sudah saya cek ya, di teman-teman YouTuber belum pernah ada yang melakukan penelitian seperti ini. Dan kalaupun ada teman-teman dari Kristen yang sudah melakukan penelitian ini, atau mungkin merasa ya pura-pura nggak pernah aja deh, saya juga nggak tahu ya. Coba aja kita lakukan. Mari kita menelusuri pengakuan Yesus adalah Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Ikuti penelusuran saya. Oke, untuk teman-teman silakan buka HP-nya masing-masing, lalu ikuti telusurannya Kak Natalia ini. Nanti saya perbesar ininya biar Ikhwan Villa bisa tahu ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ke Google ya. Kita cari Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kita lihat ayatnya seperti apa bunyinya. Kita pilih yang Alkitab Sabda. Klik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di bawahnya juga aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Nah, di bawahnya lagi ini
Aku guru dan junjungan. Junjungan, kenapa kok ada perubahan ya? Tadinya kan kita baca Tuhan terus jadi junjungan. Coba kita cari yang di versi yang lebih kuno ya. Kita klik yang di kuno. Oke, kita klik. Nah, di sini apa itu tulisannya? Kamu ya, nama pengajar dan tuan. Di sini tuan. Kok beda ya sama yang tadi ya? Ada perubahan apa ini? Guru dan tuan lagi ya, kita ketemu di sini. Nah, guru dan tuan. Versi ED ini lebih jelas ya. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Nah, dan tepatlah demikian sebab memang itulah aku. Tuan ya. Jadi kita di sini lihatnya tuan. Terjadi perubahan beda dengan yang kita lihat tadi pertama ya. Aku guru dan Tuhan. Gimana untuk teman-teman Kristen nih? Dari Tuhan ke Tuhan dan apa alasannya? Silakan teman-teman Kristen bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang coba kita cari lagi. Kita ke yang lain lagi, kita klik ini, akan melakukan pencarian yang versi asli. Kita cari John 13 ayat 13 yang original version. Oke, kita cari di situ. Kita cari ke bahasa aslinya ya, jadi biar jelas sebenarnya sih artinya itu apa. Jadi kita butuh yang bahasa aslinya. Oke, kita di sini cari. Nah, ini di Bible Hub ini ada tulisan aslinya ya. Oke, kita klik di situ karena ada tulisan-tulisan bahasa aslinya. Bisa copy nanti di situ ya. Kita klik dulu. Ini muncul ya tulisannya. Yohanes 13 ayat 13 ada bahasa aslinya dan juga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sekarang saya mau cari kata yang terjadi perubahan tadi itu di Lordnya ya kalau di Inggrisnya. Tapi yang saya mau ambil yang tetap bahasa aslinya. Oke. Bahasa aslinya saya copy dan saya butuh Google Translate. Biar kita tahu ini sebenarnya artinya apa sih arti dari bahasa aslinya sendiri. Oke, kita ke Google dulu. Nanti teman-teman dari Kristen coba ikuti cara Kanatalia ini biar ini ya. Tampilannya ya supaya teman-teman juga bisa lihat jelas. Kita paste di situ. Kita lihat. Oke, di Indonesia itu ternyata artinya jadinya Bapak. Artinya Bapak, jadi bukan Tuhan yang tadi awal kita baca ya, beda ya artinya ya. Ya Allah, Allahu Akbar. Bahasa Melayu, itu pun di bahasa Melayu tulisannya artinya enci, enci ya, enci bukan Tuhan ya, lain-lain ya. Oke, terus kita coba lagi ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun artinya Pak. Pak ini di mana-mana itu ada Pak ya. Di sini saya punya tetangga namanya Pak Yatno. Gak mungkin lah saya panggil Pak Yatno itu tiba-tiba jadi Tuhan Yatno, Gusti Yatno itu kan gak mungkin ya. Astagfirullahaladzim. Artinya beda jauh sekali itu. Coba ke Inggris. Inggris pun jadinya Mister. Ya, ini bahasa aslinya tuh diterjemahkan ke Inggris jadinya Mister, ke Jawa jadinya Pak, Melayu jadinya enci. Tapi ini kenapa nggak ada yang mengatakan kalau itu Tuhan ya? Artinya kenapa nggak ada yang Tuhan? Tapi kenapa di Alkitab Indonesia itu terjemahannya ditulis jadi Tuhan ya? Saya bersyukur karena Talia sudah mualaf. Alhamdulillah, saya ikut senang. Perjuangan karena Talia ini sungguh luar biasa sekali ya. Masya Allah, saya nggak ada apa-apanya sama karena Talia. Perjuangannya sungguh luar biasa ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal Islam. Ya Allah. Oke, sebentar lagi kita selesai. Lanjut lagi. Bingung di sini ya teman-teman ya. Kenapa kok malah Alkitab yang beredar itu yang
kita bisa baca selama ini tulisannya jadi Tuhan. Saya nggak ngerti ya, kok bisa jadi seperti itu. Jadi, apa yang Anda simpulkan? Apabila dari kalian sudah mengikuti, tapi masih tetap menolak kebenaran, ya saya maklumi itu. Bahkan saya tuh nggak kaget, karena di kitab suci saya itu juga sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah 6 dan 7. Di situ sudah disebutkan orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak? Mereka tak akan beringat. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka, sedangkan di mata mereka terdapat tabir yang menutupi, dan bagi mereka azab yang besar. Dan sesuai dengan kesepakatan saya seperti yang ada di video saya sebelumnya, saya membuat kesepakatan kepada diri saya sendiri bahwa Alkitab, kitab suci saya pada saat itu harus 100% benar. Kenapa harus 100% benar? Karena kitab suci itu adalah kitab yang berisi firman dari Tuhan. Firman dari Tuhan berarti nggak mungkin salah, karena sumbernya dari Tuhan. Iya. Kalau kitab suci ada yang salah isinya, itu berarti sudah bercampur dengan ulah manusia. Jadi saya menjadi mu'alaf setelah saya melakukan penelitian ini. Itulah kisah hijrah saya menjadi seorang mu'alaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video-video saya, dan saya minta maaf jika ada banyak kata-kata saya yang mungkin gak berkenan di teman-teman. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya juga ingin kita bersama-sama doakan buat teman-teman kita yang mu'alaf. Mungkin teman-teman kita ini ada yang dijauhi oleh anak-anaknya, saudaranya, atau bahkan pula orang tuanya. Mari kita bersama-sama mendoakan supaya keluarga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang berharga setelah saya menonton videonya Kak Natalia tentang ceritanya menjadi mu'alaf. Yang pertama itu untuk diri saya sendiri, yaitu saya berkomitmen bahwa nikmat yang tak bisa digantikan oleh apapun itu, yaitu berupa nikmat iman Islam. Karena saya sangat bersyukur saya Islam sejak lahir. Dan kenapa saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya, mentakdirkan saya menjadi muslim dari lahir, yaitu saya melihatnya para mu'alaf yang ada di Indonesia khususnya, itu ada yang diusir, ada yang sampai diancam, sampai ya Masya Allah ya, mungkin itu cobaannya sangat luar biasa sekali. Dan ya Allah, saya tuh merasa sangat bersyukur, yaitu sudah dilahirkan dengan keadaan memegang agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang sangat luar biasa, karena di luar sana ikhwan fillah, itu mencari hidayah itu harus berjuang keras, harus meninggalkan yang dia suka minum khamr, dia harus tinggalkan. Sedangkan saya pribadi belum pernah meminum khamr. Jadi ya sudah, karena emang belum pernah minum khamr, ya kan, kayak semacamnya saya tidak
tidak memakan babi karena diperintah di Al-Quran itu tidak boleh memakan babi, tidak boleh meminum khamr, maka kita umat Islam itu tidak pernah merasakan itu ya. Khususnya saya pribadi tidak pernah merasakan itu. Dan mereka yang sudah terbiasa meminum khamr itu harus ditinggalkan. Itu mungkin bagi mereka yang pecandu khamr itu sangat berat sekali. Seperti itu. Dan makan babi dan makan makanan yang haram yang lainnya yang menurut Islam itu haram, itu kan harus ditinggalkan, harus, karena itu perintah. Kalau perintah datangnya dari Allah itu kita harus melaksanakannya, seperti sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Oke, itu aja yang bisa saya ambil dari videonya Kak Natalia. Dan saya berterima kasih kepada Kak Natalia yang sudah mengizinkan saya untuk mereaction videonya Kak Natalia. Buat Kak Natalia, semangat terus, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Dan buat para mu'alaf yang lainnya yang sedang berjuang melawan cobaan-cobaan, semoga Allah selalu melindungi sahabat-sahabat mu'alaf, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja video dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada umat muslim maupun dari umat Kristiani yang bikin hatinya tersakiti ataupun tergores sedikit dari ucapan saya, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu murni dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.